Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, berjumpa lagi dalam Podschool SMK Negeri 1 Pangkep. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa dari jurusan multimedia. Wah, siapakah itu? Ada siswi kita yang sangat cantik atas nama Eki dan juga Bulan. Oke. Nah, sahabat edukasi, hari ini Eki dan Bulan akan membagikan pengalamannya sebagai siswa multimedia. Nah, sekarang saya ingin tanyakan dulu bagaimana perasaan Eki dan Bulan menjadi siswa multimedia. Nah, dari Eki dulu nih. Kalau perasaannya jujur pasti senang ya. Banyak juga ilmu yang didapat, banyak pengalamannya, banyak hal-hal baru. Jadi kalau ditanya perasaan, senang dan sangat menyenangkan. Oke. Kalau Bulannya sendiri bagaimana? Wah, gimana ya? Belajar di multimedia itu kadang ada senangnya, ada susahnya, tapi jujur kebanyakan susahnya. Karena apa nih bukan susahnya ini? di bidang saya begitu, tapi saya menikmati. Jadi sebelumnya Bulan ada kepikiran untuk mau di jurusan yang lain seperti itu? Enggak sih, memang lebih minat ke multimedia, walaupun awalnya nggak bakal tahu ya kalau bakal susah ini multimedia gitu. Ya. Oke. Jadi sekarang kan ini kalian sudah mau masuk tahap pelulusan. Nah, saya ingin tahu sebenarnya kalian pernah memberikan kontribusi apa sih di jurusan multimedia ini? Kalau dari saya dulu, dari Eki dulu. kontribusinya sih mungkin tidak banyak ya, bukan juga kontribusi yang sangat wow, tapi pernah menjadi seperti ibu sekarang ini di Podschoolnya SMK Negeri 1 Pangkep. Itu adalah sebuah kebanggaan dan amanah buat saya tentunya, yang membuat saya ternyata multimedia. Bukan saya awalnya berpikir bahwa multimedia salah jurusan Kak ini, tapi akhirnya makin kesini ternyata ada bagian dari multimedia yang saya sukai dan saya gemari seperti itu. Oke. Kalau Bulannya sendiri? Kalau kontribusinya nggak terlalu besar ya, paling cuma ngebantu pas lagi ngebuat desain logo begitu, atau enggak cuma desain-desain seperti ini biasa, atau pas lagi bikin gantungan kunci ngebantu ngebuat itu juga. Oke. Nah, sebagai seorang senior yang sudah mengenyam pendidikan selama 3 tahun ya di sekolah kita SMK Negeri 1 Pangkep, pasti ada masa-masa terindah, suka duka ceritanya ya seperti itu di sekolah kita ini. Nah, kalian bisa ceritakan apa sih kisah-kisah kalian yang mungkin membekas di hati kalian selama kalian belajar di SMK Negeri 1 Pangkep? Kalau sukanya ya yang pertama kenal sama teman-teman baru yang walaupun agak menyebalkan, tapi juga ada sisi-sisi yang kayak kalau tidak ada mereka kayak kurang juga. Terus kalau ada event-event tertentu kayak bukbernya multimedia, ada event-event sekolah, itu betul-betul kekeluargaannya betul-betul terasa. Juga guru-gurunya bukan maksudnya sangat-sangat ramah, tidak bersikap seperti guru, tapi sebagai temannya kami yang mengajar kami, luar biasa. Kalau saya itu sih, kalau dukanya tersendiri ya kembali lagi pasti ada pelajaran yang agak-agak rumit. Contohnya pelajarannya ibu animasi, bahkan bukan termasuk itu yang menurut saya paling susah. Tapi itu adalah proses lagi bagaimana kita belajar, bagaimana caranya kita untuk mengerti, dan itu luar biasa sih menurut saya. Ya. Kalau Bulannya sendiri bagaimana? Kalau saya perasaannya saat di sini? Kalau sukanya pasti pertama kalinya saya sekolah dalam 12 tahun mendapat teman yang betul-betul seperti keluarga. Pertemanan kami bukan hanya sekedar pertemanan yang kayak teman kelas begitu, tapi kayak betul-betul ikatan keluarganya erat sekali. Walaupun kebanyakan wacana. Tapi satu kali jadi ada semua begitu. Gitu ya. Oke. Nah, karena kalian ini kan ceritanya punya adik-adik yang harus dibina. Nah, bagaimana kira-kira kalian memberikan arahan kepada adik-adik kalian agar kelak adik-adik kalian juga bisa mengikuti jejak kalian yang memberikan kontribusi dan memberikan yang terbaik untuk jurusan multimedia seperti itu?
Kalau dari saya sih untuk adik-adik ya, jangan kekeluargaannya multimedia tuh harus tetap dijaga, karena multimedia bukan sekedar jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Pangkep, bahkan sama alumni-alumninya kita masih tetap akrab. Kita, oh itu anak multimedia, berarti oh saya harus belajar sama dia, saya harus sharing sama dia, karena multimedia seperti yang saya bilang tadi tuh, multimedia bukan hanya sebatas jurusan, tapi itu adalah rumah kita yang akan terus kita bangun menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Bulan, ada yang ingin disampaikan? Kalau untuk adik kelas lebih menjaga kekeluargaan seperti yang Eki bilang, tapi bukan hanya kepada seangkatan saja. Alumni-alumni atau adik-adik yang bakal datang nantinya, tolong untuk menjaga kebersamaannya, karena setiap tahun insya Allah akan ada, setiap bulan puasa akan diadakan kerukunan multimedia. Dan untuk adik-adik yang nanti bakal naik kelas 12 tahun depan, giliran Anda dek. Jadi mohon dipersiapkan dengan sebaik mungkin biar kakak-kakak nanti ini yang telah jadi alumni bakal datang dan bangga sama kalian. Jadi ceritanya ini kekeluargaannya ya. Wah, luar biasa sih kalau biasa multimedia sekali, dari masih angkatan pertama ya, kalau 2011 itu ya angkatan pertama sampai sekarang sudah itu angkatan ke-12 kami iya. yang kelas 12 angkatan ke-12. Tidak terasa sekali ya, waktu terus berlalu. Waduh, luar biasa. Aduh, bahas-bahas waktu. Jadi ini oke. Nah, sekarang itu kalian sudah banyak melalui masa-masa di SMK Negeri 1 Pangkep. Kemarin itu kalian juga sempat mengikuti PKL. Iya. Nah, saya ingin tahu sekali bagaimana kalian waktu saat PKL itu, ada tidak ilmu yang baru kalian dapatkan? Mungkin bisa diceritakan bersama teman-teman edukasi supaya teman edukasi bisa tahu apa pengalaman kalian waktu PKL. Oke, kalau dari saya pas PKL itu awal-awalnya cuman sebatas jaga kamera, menjadi videografer di podcastnya juga di perusahaan Berita Kota Makassar. Tapi setelah makin kesini makin diajar, ditanya dulu sama pembimbingnya kami, kamu basicnya di mana? Kamu basicnya di mana? Terus saya bilang, oh saya basicnya bukan basic ya, tapi saya lebih suka di sini gitu. Jadi saya dipercayakan untuk membaca berita di Berita Kota Makassar tiap hari di TikTok, terus ada juga podcast yang dipercayakan saya sebagai MC-nya. Dan menurut saya itu adalah momen atau penghargaan tersendiri buat diri saya, karena saya sudah bisa memberi tantangan dan saya berhasil untuk melalui itu. Oke. Tiap hari di TikTok, jadi viral dong di TikTok. Ini lihat bagi TikToknya Berita Kota, ada aja itu. Oh gitu ya, jadi masih ada begitu di Masih ada. anunya apa lagi tuh, berandanya TikTok. Iya, Berita Kota. TikToknya Berita Kota, YouTube-nya juga Berita Kota ada aja. Keren. Eksis gitu. Nah, kalau Bulan sendiri bagaimana? Kalau saya waktu prakerin di di mana ya? Oh, Ujung Pandang Express. Oh my god, saya lupa. Maaf. Dibimbing dengan Kak Ibnu, alhamdulillah saya menambah satu ilmu baru, yaitu bisa mendesain di InDesign, tempat mendesain koran. Dan kebetulan Ujung Pandang Express itu tempat orang membuat, mencetak dan mengedit koran, dan saya mempelajari bagaimana cara mengedit layout koran, dan syukur alhamdulillah saya sudah paham bagaimana sekarang membuat koran. Jadi ada edisi khususnya gitu waktu masih PKL di sana, Bulan membuat layout koran yang dicetak seperti itu. Oh, untungnya tidak ya. Ya. Karena waktu kami PKL itu dipelajarinya sebulan sebelum selesai PKL, jadi waktunya betul-betul sempit. Jadi kami hanya sempat membuat 2-3 layout begitu, jadi belum sempat sampai diterbitkan. Karena masih belajar dengan awal-awal cara membuat layoutnya. Tapi untuk sekarang sudah bisa kan membuat surat kabar atau koran yang sesuai dengan layout yang ada di tempat PKL-nya Bulan. Alhamdulillah ya, sudah bisa. Berkat bimbingan Kak Ibnu juga, dan berkat teman-teman PKL saya, Wahyu, Mila, Ade, kami belajar bersama InDesign untuk membuat layout koran di sana. Masya Allah, keren banget ya. Aduh, makanya adik-adik nanti usahakan kalian
pilih tempat PKL yang memang sesuai dengan jurusan multimedia karena luar biasa sekali ilmunya. Iya, Bisa luar membekas sampai kalian lulus dari sini, dari SMK Negeri 1 Pangkep. Nah, sekarang Eki kemarin ini kan sempat membawakan acara Podschool SMK Negeri 1 Pangkep. Nah, bagaimana suka dukanya pada saat menjadi host Podschool SMK Negeri 1 Pangkep, bisa diceritakan? Kalau sukanya mungkin ya numpang eksis mungkin ya. Iya. Maksudnya lebih dikenal beberapa orang mungkin tidak tahu awalnya Eki itu siapa. Berkat Podschool lebih dikenal oleh guru dan teman-teman mungkin ya. Tapi ada juga yang kalau dukanya ada yang bilang, Eki kenapa kalau Podschool itu logat Jakarta sekali. Tapi di sini saya jawab karena memang YouTube kan adalah dunia media sosial yang jangkauannya tidak hanya orang-orang Sulawesi, tidak hanya orang-orang Pangkep, tapi bisa mendunia, bisa go internasional. Amin. Jadi itu yang menjadi alasan saya bahwa siapa tahu ada orang Jawa yang nonton terus nggak tahu saya ngomong apa. Jadi saya bicara seperti itu, bukan karena sok-sokan atau bagaimana atau karena lupa bahasa, no, bukan. Tapi karena memang YouTube merambah ke banyak daerah, bukan cuma di Pangkep atau di Sulsel seperti itu. Oke, Masya Allah sekali ya, luar biasa cerita dari Bulan dan Eki mengenai tempat PKL-nya, ya dimana untuk sahabat edukasi, khususnya jurusan multimedia, tentukan tempat PKL sesuai dengan jurusan kalian agar ada kreativitas kalian yang membekas hingga kalian lulus dari sekolah kita SMK Negeri 1 Pangkep. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, harapan dan cita-citanya setelah lulus dari sini, kira-kira kalian ingin jadi apa? Kalau saya pribadi awalnya, kalau ditanya dulu pas kecil, Ki mau jadi apa? Saya bilang, mau jadi guru. Tapi karena kemarin kebetulan sharing sama Ibu Suharni, bukannya takut tapi lebih kayak was-was. Aduh, ternyata karena saya kira saya tidak sekuat beliau. Tapi kalau untuk menjadi guru sendiri, sekedar mengajar, alhamdulillah sudah terwujud. Sekarang saya sudah mengajar di salah satu TPA di kota ini, dan itu menurut saya sudah menjadi pencapaian lagi buat saya. Tapi kalau sekarang ditanya, saya cita-citanya mau jadi presenter. Mungkin itu terbilang sangat jauh dalam kondisi keadaan saya sekarang ini, tapi kalau kita tidak pernah tahu Tuhan mau kasih takdir yang seperti apa. Oke. Jadi intinya tetap ada keinginan di dalam hati untuk menjadi seorang pengajar atau kira-kira lebih ke presenter. Kalau sekarang saya berkat multimedia juga, saya jatuh cinta dengan dunia presenter, dan kalau ditanya sekarang cita-citanya apa, saya mau jadi presenter. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, kalau Bulan sendiri, kira-kira harapan dan cita-citanya setelah lulus dari sini apa ya? Semoga kan tanggal 23 Juni nanti pengumuman UTBK yang saya ikuti dan mengambil jurusan sastra Inggris yang betul-betul jauh dari multimedia. Dan semoga saya bisa menjadi seorang yang pandai berbahasa Inggris. Dan saya juga cita-citanya bukan hanya mau mempelajari bahasa Inggris, tapi beberapa bahasa dari negara lain yang saya minati. Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata ini Bulan sangat suka dengan komunikasi ya. Iya. Karena ingin mempelajari banyak bahasa, bukan cuma hanya bahasa Inggris. Bahasa hati bagaimana? Itu beda ya, itu kontak fisik ceritanya, kontak fisik, kontak emosional. Beda. Oke, tapi luar biasa sekali ya cita-cita Eki dengan Bulan. Dia ingin sekali mengembangkan diri mereka. Tapi kira-kira ada hambatan tidak untuk meraih harapan kalian untuk saat ini? Dari saya dulu. Dari Eki sendiri. Bukannya apa ya, kalau dibilang hambatan banyak, bahkan banyak sekali. Bahkan sepertinya peluangnya kecil, tapi ya sekali lagi saya kembali bahwa Tuhan, istilahnya kita tidak pernah tahu kemana takdir membawa kaki kita melangkah. Yang jelas ya saya berusaha dan saya ikhtiar, perihal hasilnya bagaimana itu kembali lagi sama Tuhan. Gitu ya. Oke, yang penting kita sudah berusaha, sudah memberikan berusaha terbaik. Pasti kalau untuk rezekinya sudah diatur. oleh Jadi Tuhan. apapun nanti hasilnya ya syukurin saja. Mungkin kalau misalnya tidak jadi, mungkin belum Rezekinya jalannya. di situ, Iya. Kalau bukan saya nakupin nanti. Oke, tahu lah, Masya Allah. Ya, intinya ya berusaha saja dulu. Kalau hasilnya sesuai dengan harapan, alhamdulillah. Kalau tidak, ternyata itu yang lebih baik Iya. dibanding dengan keinginan kita ya. Kalau Bulannya sendiri bagaimana?
Kalau masalah penghalang saya juga nggak tahu ya. Syukur alhamdulillahnya saya diberkahi dan diberikan bapak yang betul-betul baik, betul-betul pengertian dan bertanggung jawab. Jadi untuk penghalangnya, untuk kuliah dan lain-lain, beliau ada untuk saya, untuk biaya dan segala macam yang saya perlukan. Jadi terima kasih Bapak untuk penghalangnya. Saya rasa saya berbagi Ada ya? penghalang ya sama Bapak, jadi belum tahu juga apa Iya. penghalangnya. Mungkin nanti kalau sudah masuk menjadi mahasiswa mungkin banyak lika-likunya di situ ya. Kalau untuk saat ini alhamdulillah Bulan sudah diberikan restu oleh orang tuanya untuk menempuh pendidikan di sastra Inggris ya. Alhamdulillah. Semoga nanti Lulus, Bulan bisa menyelesaikan Amin, skripsinya dengan amin, mudah dan bisa amin. meraih cita-cita yang sesuai dengan diinginkan. Amin. Oke, sahabat edukasi, demikianlah perjumpaan kita dengan teman kita, siswi SMK Negeri 1 Pangkep, Eki dan Bulan. Terima kasih Eki, Sama-sama, terima Bu. kasih Bulan Terima sudah kasih. hadir di Podschool SMK Negeri 1 Pangkep. Nah, sahabat edukasi, jangan lupa like dan subscribe ya channel SMK Negeri 1 Pangkep, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.